Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Selamat bergabung lagi teman-teman sekalian di medsos kita di Khalid Basalam Official, baik di Facebook, di Instagram, di YouTube, dan juga teman-teman yang ada di Jerman yang sudah bergabung bersama kita semua insya Allah. Kita akan coba membahas mengejar Lailatul Qadar. Dan ini tentu ada alasan kenapa tema ini dipilih, karena memang kita sudah masuk di 10 terakhir Ramadan. Dan kita sudah melalui tadi malam ke-21. Sementara memang kalau kita mengumpulkan riwayat-riwayat hadis yang ada, menyebutkan tentang Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Jadi semalam sudah lewat malam 21, akan ada insya Allah besok malam 23, lusahnya lagi setelah itu 2 hari, ya, ada malam 25, kemudian malam 27 dan malam 29. Walaupun pendapat yang setelah kami kumpulkan semua umumnya tulisan tentang masalah ini lebih kuat tertuju kepada malam 27 atau sering kali terjadi di malam 27, tapi bukan mustahil dia berputar di malam-malam ganjil tersebut. Baik teman-teman sekalian, surah yang sangat masyhur dalam Al-Quran perlu kita bacakan terlebih dahulu, karena memang surah inilah yang menjadi sebab juga bahasannya. Surah Al-Qadr yang sangat masyhur, 5 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadr itu. Dan Qadr artinya kemuliaan. Sebagian ulama mengatakan kemuliaannya karena turunnya Al-Quran. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah kalian tahu apa itu malam kemuliaan? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah semua malaikat-malaikat dan juga dipimpin atau pemimpin mereka Ruh atau Jibril dengan izin Tuhan mereka untuk menyelesaikan semua perkara. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan dia akan penuh dengan kesejahteraan malam itu sampai terbitnya fajar. Teman-teman sekalian, di sini kita bisa lihat dari ayat ini. Kita bahas dulu 5 ayat ini. Ada penyebutan atau keutamaan tentang Al-Quran. Jadi surah ini sebenarnya turun fokus menjelaskan tentang masalah Al-Quran. Karena pada malam itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Pertama kalinya turun Al-Quran. Dan karena itu dikatakan dia qadar, punya kemuliaan. Dan saking mulianya Al-Quran, sampai-sampai ini berjalan terus kemuliaannya sampai hari kiamat. Jadi setiap terjadi malam Al-Qadr, yang berputar di malam-malam ganjil dan mayoritas terjadi di malam 27 tadi saya katakan, maka itu terus sampai menjelang hari kiamat dianggap malam mulia. Makanya Allah memberikan kedudukan tersendiri malam itu sampai semua amal yang dikerjakan akan lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian saking meriahnya malam itu sampai para malaikat dan Jibril pun disuruh turun oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi untuk menyelesaikan semua perkara-perkara, menentukan takdir-takdir. Dan itu malam itu akan penuh dengan kesejahteraan. Maknanya tidak akan pernah ada syaitan yang bisa membuat kejahatan pada malam itu sampai pagi. Malam ini teman-teman sekalian yang sedang kita bahas adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Mujahid, seorang tabi'in yang masyhur, bahwa yang dimaksud lebih baik daripada 1000 bulan yaitu malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan dari sisi amalan-amalan soleh. Apakah itu puasa, sholat, dan itu
lebih baik daripada kita mengerjakannya selama 1000 bulan berturut-turut. Dan juga beliau mengatakan bisa bermakna 1000 bulan lebih baik daripada malam selain Lailatul Qadar. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita sangat dianjurkan untuk mengerjakan banyak perbuatan di malam itu. Akan kita paparkan insya Allah di puncak bahasan kita tentang masalah amalan-amalan apa yang harus kita kerjakan. Tapi kita harus renungi dulu malam yang sedang kita bahas memang lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya, kalau teman-teman sempat mengucapkan Subhanallah pas Lailatul Qadar, dan saya perlu titik beratkan, kalau seandainya kita masih hidup insya Allah dan semoga Allah panjangkan umur kita, di 10 terakhir Ramadan ini berarti kita pasti melalui Lailatul Qadar. Hanya saja siapa yang mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa mengerjakan amal soleh pada saat itu. Banyak orang hanya menghabiskan dengan tontonan-tontonan, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia gitu kan. Nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ngobrol kosong gitu kan. Kalau bukan di masa pandemi seperti ini, banyak sekali mereka habiskan di pasar-pasar hanya untuk mencari baju lebaran. Dan ini semua disayangkan sekali. Oleh karena itu nanti kita jelaskan insya Allah di jenis-jenis amalan yang dikerjakan oleh Nabi SAW dan para sahabat, para salafus salih, ya, bagaimana mereka fokus justru di 10 terakhir itu dengan ibadah-ibadah. Dan bukan di pasar, bukan di jalan, sebagaimana banyak kaum muslimin lakukan itu. Dan di malam ini selain 1000 bulan teman-teman sekalian, juga turunnya malaikat. Dan ini tidak sembarangan untuk malaikat turun. Apalagi Allah SWT juga menyuruh Jibril untuk turun. Sebagaimana Allah katakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun ke muka bumi itu menandakan bahwa malam tersebut atau banyak keberkahannya dengan membawa rahmat dari Tuhannya. Malaikat setiap kali turun tentu membawa keberkahan dan rahmat. Sebagaimana malaikat membawa keberkahan ketika mendatangi halaqah ilmu. Sampai-sampai mereka meletakkan sayapnya karena ridho kepada para penuntut ilmu. Syaitan juga tidak bisa berbuat apa-apa sebagaimana sudah saya singgung sedikit tadi. Diambil daripada firman Allah SWT, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu adalah malam kesejahteraan sampai terbitnya fajr. Dan kata Mujahid, syaitan tidak bisa melakukan kejelekan atau mengganggu manusia pada malam tersebut sampai terbit matahari. Ini adalah tafsir diambil dari tafsir Al-Quran Al-Azim punya Ibnu Katsir jadi 7 halaman 610. Ibnu Zaid dan juga Qatadah berkata pada malam Lailatul Qadar hanya ada kebaikan saja, tidak akan ada kejelekan sampai terbit fajar. Juga sama disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir jadi 7 halaman 611. Pada malam itu juga, ini malam mulia sekali, Allah Subhanahu wa taala tentukan takdir, ajal dan rezeki. Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Qatadah dan ulama lain bahwasanya pada malam Lailatul Qadar diatur berbagai macam urusan. Ketika itu ajal dan berbagai rezeki ditetapkan. Hal itu sesuai atau sejalan dengan firman Allah di ayat lain surah Dukhan ayat 4. Surah Dukhan ayat 4 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itulah dijelaskan dan ditetapkan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Dan Asy-Syu'bi berkata mengenai tafsir ayat 4 dan ayat 5 surah Al-Qadr, min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr, bahwa keselamatan dan malaikat datang pada malam tersebut bagi orang-orang yang ada di masjid. Itu berlangsung hingga fajar. Tentu di masa pandemi sekarang nanti kita akan jelaskan pada saat kita jelaskan salah satu amal yang Anda harus lakukan atau dianjurkan lakukan adalah i'tikaf. Tetapi karena kita masa pandemi kita akan menggantikan dengan ibadah di rumah. Tapi kita tidak namakan i'tikaf, tentu karena i'tikaf hanya di masjid saja. As-Sa'di berkata, berbagai hadis yang mutawatir membicarakan tentang keutamaan Lailatul Qadar dan dijelaskan bahwa malam tersebut terdapat di bulan Ramadan.
Malam tersebut terdapat di 10 hari terakhir terkhususkan pada malam-malam ganjil. Malam penuh kemuliaan itu tetap terus ada setiap tahunnya hingga hari kiamat. Karena kemuliaan malam tersebut